orang yang tampilannya kayak malaikat itu adalah iblis yang sebenarnya. Aku bilang begitu. Saking aku nggak kuat banget. Aku sebel banget ya kalau orang-orang yang pakai hijab, pakai jilbab, tapi tingkahnya sampah banget. Lu sama aja itu nutupin sampah dalam diri lu. Ada waria, istilahnya emang dia nyamannya situasional dan kondisional. Terus ya aku Di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang ketemu lagi bersama Budi Cinta. Di bawah ada ulet, ngeri. Nah, hari ini kita di Bilabong. Di sini itu apa ya? Banyak yang jualan juga. Ini kalau sore-sore rame banget nih di sini nih. Di sini banyak pohon pinusnya juga. Nah, hari ini nih teman-teman, aku mau ini nih ngobrol soal para pembenci war gitu. Waria udah tuh ya. Dan tahu nggak, kayak kemarin aja nggak nyangka loh, yang orang dianggap baik kalau di depan Eke sebagai waria itu manis banget kalau di depan. Tapi tahu nggak nyatanya, setelah di belakang aku, di belakang Eke, mereka bilang apa? Biasa tuh, emang menurut bencong begitu. Ya ampun, ternyata ya di depan Eke baik banget dan di belakang Eke sialan banget nggak sih? Dan orang yang ngomong gitu itu orang yang Eke kenal, walaupun nggak teman dekat ya. Udah gitu tampilannya religius, tampilannya alim, baik, udah gitu pekerjaannya bagus, pastilah pendidikannya bagus. Tapi ternyata mulutnya sampah, ibaratnya. Ya ibaratnya gitu loh. Jadi walaupun kita yakini orang-orang yang istilahnya di depan manis, di depan teman-teman waria manis, baik, ya di belakangnya gitu. Tapi emang kebanyakan sih ibu-ibu ya, perempuan maksudnya. Di belakang itu kalau mereka ngomong sesama perempuan, emang bencong begitu. Nah, kata-kata bencong itu dan kata bencong itu pasti merendahkan otomatis ya. Kayak gitu, dan itu realita banget loh. Kalau kata-kata waria apa nggak masalah, ini udah langsung dengan ada emang mulut bencong begitu. Ya Allah, sebel banget dengarnya juga. Terus selain itu juga nih, kayak yang kalau isu-isu di di Facebook atau di Twitter. Di Facebook sih yang sering aku tahu, misalnya kalau ada isu LGBT, isu waria, isu gay, udah dong pasti komentarnya jahat-jahat banget. Itu komentarnya jahat-jahat banget, tahu nggak? Gitu, nggak nyangka banget loh. Kok masih banyak ya orang berkomentar jahat tentang waria atau LGBT yang sebenarnya nggak ganggu kehidupan mereka. Mereka itu komentarnya asli jahat banget. Walaupun istilahnya salah seorang yang lagi ditegur sama KPI itu memberikan konfirmasi atau informasi yang baik, tetap komentarnya jahat banget. Emang bener KPI, emang harus digituin gitu-gitu. Belum lagi yang istilahnya nyalain kodrat dan lain sebagainya. Kadang-kadang aku kepancing dong untuk komentar. Ya aku bilang aja komentarnya begini, aku bales. Ya kalian siap-siap aja. Karena tahu nggak, kalau waria itu nggak bakalan ngelahirin. Waria, lesbi, gay itu kalian yang akan melahirkan. Jadi kalian sabar aja nunggu waktu bahwa suatu saat kalian akan melahirkan anak, seorang waria atau seorang gay atau seorang lesbi. Dengarkan itu. Nah kayak gitu, kadang-kadang saking keselnya ya. Saking keselnya itu begitu. Apa tadi ada ulet tadi di mana ya? Ya pernah dong, Eke sewaktu-waktu nggak sabar ya menghadapi kejadian itu. Jadi gini ceritanya, pas Eke pulang dari salon. Eke keluar dari salon, kan di sebelah salon Eke itu ada tukang nasi goreng dong. Tiba-tiba ada dua orang ibu-ibu yang pakai hijab,
yang pakaiannya sangat religius, yang tampangnya baik. Nah, pas aku keluar yang di depan, dia di atas motor. Coba bayangkanlah apa yang di gini. Dia begini ke temannya. Jadi temannya kan di situ, aku di sana, dia di sini. Jadi dia begini nih. Ya Allah, gitu loh, bayangkan ngasih kode ke temannya dengan gitu. Ya Allah, itu pas ketepatan ketahuan sama aku. Sambil duduk. Ketepatan kelihatan sama mata aku, ketangkep dong, ketangkep basah. Wah, langsung dong. Aku nggak salah, aku nggak ngeganggu, aku nggak ngusik, dan aku nggak kenal. Aku dapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari orang yang kelihatan religius, karena aku anggap orang pakai jilbab itu religius ya. Udah gitu, kesel banget dong. Langsung aku masuk ke dalam salon lagi, langsung, tadi ada begini-begini, aku ceritain. Udah sabar bu, kata temen Eke. Ya Eke sabar. Tapi pas Eke keluar lagi, aduh Eke nggak kuat dong. Langsung aku bilang apa coba? Aku bilang, ada ya emang realitanya bahwa di dunia ini orang yang tampilannya kayak malaikat itu adalah iblis yang sebenarnya. Aku bilang begitu loh. Aku bilang begitu. Saking aku nggak kuat banget. Tapi aku nggak ngelabrak sih ya. Aku nggak ngoceh-ngoceh. Aku ngomong kencang itu supaya dia kedengeran, dan dia langsung wajahnya agak pucat gitu. Aku tapi rasanya belum puas gitu. Aku sebel banget ya kalau orang-orang yang pakai hijab, pakai jilbab, tapi tingkahnya sampah banget. Lu sama aja itu nutupin sampah dalam diri lu. Gitu. Semangat banget. Ya kayak gitulah ibaratnya, namanya sampah, walaupun ditutupin di karung-karungnya tetap aja isinya sampah. Kayak gitu loh, aku sampai kekesalan itu, waktu itu sampai kekesalannya asli. Terus aku masih rasa kesel karena ngeliat tampangnya yang langsung sosok baik. Wajah emang baik, kelihatan baik ya wajahnya. Tapi membuat aku tambah kesel, tambah murka dong. Seorang cinta. Tapi emang gak dilabrak sih. Untung sama Eke, kalau sama yang lain udah langsung dilabrak. Boleh ya aku gayanya begini. Tapi emang nggak semua, aku nggak ke semua orang pakai jilbab aku sebel ya, enggak, bukan karena jilbabnya. Tapi aku pikir kalau orang yang pakai jilbab itu dengan wajah keibuan, wajah yang baik, harusnya dia nggak berperilaku dan bersikap kayak gitu. Jangan dikira aku anti orang-orang yang pakai jilbab ya. No, tidak, tetaplah ada juga orang yang pakai jilbab baik-baik gitu. Ya kayak gitu ya. Aku jerit-jerit gini gak ada orangnya, jadi jauh dari orang-orang. Leluhur kita itu adalah berpakaian adab, leluhur budi pekerti. Aku ngomong lagi ya. Adab leluhur kita itu tidak ditunjukkan dengan pakaian, tapi dengan adab. Pakaiannya itu agak adab, leluhur, budi pekerti, sopan santun. Ya kayak gitu ya teman-teman. Aku istilahnya ini hanya memberi informasi, dan aku tidak tidak mengatakan ini ke semuanya. Harapan ya untuk teman-teman yang ada di Nusantara ini, kembali lagi berpakaian adab luhur, budi pekerti. Pakaiannya itu bukan pakaian religius, tapi sama aja kalian menutupin bangkai. Bangkai mau ditutup serapi apapun akan keciumnya busuk. Ya kayak tempat sampah. Pakai gini. Kalau kalian ngomongin agama, kalian pelajarin agama secara mendalam. Nggak segampang itu tiba-tiba pakaian rapi terus kalian masuk surga gitu. Secara kalian menutupin kebusukan. Kalau seandainya dengan pakaian rapi itu kalian berubah, lingkungan kalian bersih, omongan kalian baik, terus itu baru gitu. Kan sekarang malu banget kalian berpakaian religius, tapi ada budi pekerti kalian itu hanya 0,5% menurut Eke. Nah itu mungkin kayak ke perempuan-perempuan ya. Kalau laki-lakinya sih menurut aku ya baik-baik lah ya ke waria. Kan juga pecinta waria, jadi laki-lakinya baik. Jarang lah laki-laki yang takut sama waria, jarang. Ibaratnya kalau seandainya
ada yang takut-takut, yang kayak remaja itu ya masa-masa remaja lah, masa lebay alay, nggak masalah itu kalau misalnya anak-anak kecil bilang bencong nggak apa-apa lah anak kecil. Tapi kalau orang yang sudah ngelahirin anak 2, 3 ternyata nggak berubah sikap dan perilakunya, hanya cuma pakai kerudung, pakai pakaian dianggap religius, pakaian yang dianggap itu aturan agama, tapi kalian lupa sikap dan perilaku mereka kalian itu tidak tercerminkan dari apa yang kalian pakai, gitu ya. Karena memang selama ini pekerjaan-pekerjaan koruptor juga pekerjaannya dianggap baik, yang dianggap bermoral, yang dianggap harus dengan pendidikan tingkat tinggi, tapi nyatanya ya koruptor. Ibaratnya jangan berpikir tampilan luar baik itu terus apa yang kalian lakukan itu baik. Nah ini untuk para pembenci ya, untuk para pembenci waria. Udah, aku tahu kalian bilang pasti bukan waria, kalian pasti selalu ngomongnya bencong, para pembenci bencong. Apalagi kan bilang, alah mulut bencong emang begitu. Emang kalian pikir kalau bencong udah jelas ya, tampilannya nyata, realita, memberanikan diri tampil, emang ini yang sebenarnya. Kalau kalian menutupin sampah otak kalian, bukan kalian itu salah merata ya, ini untuk para pembenci waria. Ntar aku diomelin sama yang baik-baik sama aku. Ini untuk ini ya, untuk pembenci waria ya. Guys, pelanggan-pelanggan salon aku, bukan kalian ya. Nah itu maksudnya gitu loh. Kayaknya gampang banget ngomongin surga, pakein gitu alamat masuk surga. Helas, gampang itu kah kalian belajar sama orang-orang yang kayaknya ngerti agama tapi jualan tiket surga neraka? Kalian aja di dunia itu aja nggak bisa menikmatin kebahagiaan kenikmatan. Bagaimana kalian bisa tahu surga? Kebahagiaan dunia aja kalian nggak ada, apalagi kebahagiaan kalian. Kadang-kadang kalian tuh jahatnya kalian itu yang buat kalian bahagia. Ya nggak apa-apa ya hari ini guys, hari ini temanya itu, tapi bukan berarti aku kesehariannya ngomel-ngomel begitu ya. Ini adalah salah satu hal-hal yang aku atau waria lainnya sering dapatkan gitu. Jadi kadang-kadang kita itu udah tulus, kita ketemunya sama orang-orang yang tulusnya itu hanya di depan, jarang gitu. Adalah beberapa yang tulus baik di depan, tapi kayaknya jarang dia menurut aku orang yang tulus di depan, karena tetap aja mereka dibilang bencong, tetap aja gitu di otak mereka itu gitu. Ya gitulah ibaratnya, apalagi kalau sudah ada berita-berita soal LGBT, udah deh mereka ngedukung yang tadinya mereka baik sama kita. Kalau seandainya ada berita LGBT, alamat mereka ngedukung bahwa bilang LGBT itu nggak bener, nggak baik gitu. Kecuali orang tua aku ya, orang tua aku, abang-abang aku tetap baik, saudara-saudara aku juga tetap baik. Dan itu aku tidak menyamaratakan, tapi kebanyakan. Karena kan sekarang media itu banyak banget. Jadi bisa baca komentar, bisa lihat berita gitu. Kebanyakan sih ini aku sampaikan yang kebanyakan itu ya gitu. Mumpung inget ya. Hampir aja lupa ya. Gini kadang-kadang tahu nggak? Ibu-ibu sengaja nakut-nakutin anaknya kalau ngelihat waria tuh ada bencong tuh. Ya Allah, gila nggak sih? Anak dari kecil sudah ditanamkan rasa takut dengan yang namanya keragaman. Gila nggak? Masa iya mereka itu nakut-nakutin, misalnya kalau ada kita ya waria ya, tuh bencong. Sini buruan. Dasar ya Allah, itu saking udah bebel kotornya, jahatnya pikiran kadang-kadang sampai anaknya aja ditanamkan rasa takut dari orang-orang yang punya identitas yang berbeda, keragaman. Kadang-kadang melihatnya kasihan ya, anak masih kecil tapi udah ditanamkan rasa takut sama anak ciptaan Tuhan yang bentuknya berbeda dan yang tidak pernah nyakitin anak kecil. Itu realita ya, itu realita. Semakin kesini orang-orang itu kadang-kadang bukannya semakin pintar. Apa harus nih gitu ya? Udah ya, kayaknya cerita soal para pembenci waria mungkin sampai di sini. Kalau aku pribadi, teman-teman waria, kita tidak pingin adanya
keributan, kita tetap senang damai. Apalagi teman-teman kita waria cenderung dominan, lebih senang menghibur, membuat orang tertawa gitu, dan bukan pelaku korupsi walaupun ada ya, ibaratnya gitu. Terus ya gitu ya, pokoknya aku sih sebagai warga Nusantara, cinta, senang, perdamaian, bahwa keberadaan waria itu tidak untuk mengusik. Kami hanya menjalankan peran. Ini bagian dari keragaman dan kami tidak ganggu siapapun. Cenderung apa yang kami lakukan tujuannya adalah untuk menghibur, membuat orang tertawa kadang-kadang ya. Gitu, walaupun mungkin tanggapan orang itu kita hanya sebagai objek. Tapi nggak apa-apa, kita berpikir yang penting orang ketawa, kita aja udah seneng gitu ibaratnya. Dan bahwa kami juga, waria juga bisa berkarya gitu ya teman-teman. Walaupun aku dengan ngomong seperti ini, aku maksudnya tidak akan bisa, belum tentu aku bisa merubah apa yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka para pembenci waria ya gitu. Dan aku nggak berharap mereka tiba-tiba berubah, enggak. Minimal aku bisa menyampaikan ini ya gitu, karena kan sekarang media sudah sangat terbuka gitu. Daripada aku ngunek-ngunek, udah langsung aja aku ngobrol di depan kamera. Ya ampun, lancar banget sih Cin ngomongnya. Ya gitu ya. Ya udah deh, aku berkegiatan lagi gitu. Dan teman-teman ya, untuk teman-temanku yang baik hati yang di sana, jangan lupa subscribe juga, bantu share, komentar juga, dan like supaya video ini berkembang. Tapi video ini, daily life ini ya, adalah kehidupan aku sehari-hari sebagai seorang waria gitu. Bahwa kegiatan aku nggak kudu melulu ini itu. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan aku berkegiatan di hal-hal yang lainnya. Bisa itu kuliner, bisa itu apa, tapi tetap aku adalah seorang waria. Oke, sampai ketemu lagi ya bersama Budi Cinta. Dadah.